warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kelas 3 anak-anakku semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat ya? Kita doakan yuk. Mudah-mudahan sebentar lagi kita bisa bertatap muka di sekolah kembali, bertemu dengan teman-teman kembali, bersama Miss dan Mister di sekolah kembali, berangkat pagi kembali, dan belajar bersama di sekolah kembali ya. Amin. Tetap jaga kesehatan ya, jangan lupa makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, dan berolahraga. Sudah olahraga belum hari ini? Jangan lupa ya. Oke, hari ini kita akan belajar tentang sirah Nabi, yaitu Nabi Ibrahim. Nah, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya bersama-sama. Tangannya diangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Nah, sirah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim merupakan putra dari Azar. Nah, Nabi Ibrahim adalah seseorang nabi yang dilahirkan di Babilonia. Masyarakat di Babilonia ini termasuk orang yang kaya raya dan tanahnya termasuk tanah yang subur. Nah, jadi masyarakat di sana itu hidup dengan segala kecukupannya. Nabi Ibrahim sendiri dikaruniai 2 anak dari 2 orang istri. Yang pertama adalah Ismail, yang kedua adalah Ishak. Nah, dari Ismail dan Ishak ini juga menurunkan beberapa nabi, diantaranya adalah Nabi Musa. Nah, dari keturunannya Nabi Ibrahim ini banyak sekali yang menjadi nabi. Maka daripada itu, Nabi Ibrahim itu disebut dengan yang namanya bapak para nabi, atau disebut dengan Abul Anbiya, atau ayahnya para nabi. Karena banyak sekali dari keturunan Nabi Ibrahim menjadi nabi. Baik, dari situ Nabi Ibrahim hidup di bawah kekuasaan atau pimpinan dari seorang raja yang amat sombong, mengaku bahwa dirinya itu adalah Tuhan. Siapa dia? Dia adalah Raja Namrud. Nah, Raja Namrud itu sangat suka sekali menyembah berhala. Nah, dari situ ayah Nabi Ibrahim sendiri adalah bekerja sebagai seorang pemahat berhala. Koleksi berhalanya itu banyak sekali teman-teman. Ada yang mulai dari yang kecil sampai yang gede. Nah, pada zaman Nabi Ibrahim itu, barang siapa yang memiliki berhala dengan ukuran-ukuran yang bervariasi, itu menandakan bahwa kekuatan dari Tuhannya itu sendiri. Kalau semakin besar berhalanya, berarti semakin kuat Tuhannya. Lucu ya. Nah, berhala itu kan terbuat dari batu. Nah, dari situ Nabi Ibrahim itu tidak percaya, masa Tuhan kita dari batu sih, gitu ya. Padahal batu aja kan kalau dipahat sama orang, dibentuk seperti ini, dia nurut. Nah, masa Tuhan dibentuk sama manusia, terus manusia menyembah sama buatannya sendiri. Lucu kan? Nah, maka daripada itu Nabi Ibrahim itu kemudian mencari apa? Mencari Tuhan. Kemana-mana dicari. Waktu beliau keluar melihat bulan, dikira itu Tuhan. Terus bulannya kalau waktu pagi hari hilang kan? Loh, kok Tuhan bisa hilang? Kemudian ganti matahari. Oh, paling ini loh. Buktinya matahari itu lebih gede dan hawanya itu lebih panas, gak kayak bulan. Bulan kan gak ada rasanya ya, gak ada panas atau dingin, gak ada. Oh, mungkin ini Tuhannya. Terus ditunggu, kok dianya tenggelam sore hari, berarti bukan Tuhan. Dia mencari lagi, Nabi Ibrahim itu mencari. Kemudian mencari apa? Mencari, tiba-tiba bertemu dengan air. Wah, air. Oh, mungkin ini karena saya berjalan terus, aliran air itu tidak ada hentinya, tidak ada batasnya. Kemudian, wah, tapi air itu bisa surut. Masa Tuhan bisa surut? Nah, dia langsung, oh, ini berarti bukan Tuhan saya. Nah, ketika pada suatu hari beliau mendapatkan bisikan. Bisikannya adalah, yang membisikkan adalah Allah melalui malaikat Jibril. Bahwa dikatakanlah bahwa Allah itu adalah Tuhanmu yang menciptakan segala sesuatu ini. Nah, dari situ kemudian Nabi Ibrahim langsung sadar, wah iya, berarti kalau ada yang diciptakan, berarti ada yang menciptakan. Siapa itu? Allah.
Tapi pada saat itu belum ada ya perintah untuk sholat, karena perintah sholat itu diketahui ketika sudah ada Nabi Muhammad. Kalau Nabi Ibrahim hanya sekedar mengetahui bahwa Tuhanku adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah dari situ kemudian Nabi Ibrahim pulang. Nah, membicarakan ini dengan ayahnya malah marah-marah. Apa itu? Kamu itu apa? Nggak tahu apa-apa. Tuhan kita ya ini. Kamu jangan melawan Raja Namrud itu segalanya. Nah, dari situ kemudian Nabi Ibrahim itu punya ide. Gimana ya caranya menyadarkan ayahku ini loh. Nah, kemudian dari situ Nabi Ibrahim pada suatu malam Raja Namrud itu mengundang seluruh penduduknya untuk berpesta berhala. Nah, berpesta-pesta kemudian diajak ke kerajaannya. Nabi Ibrahim punya ide, aku nggak usah ikut, enaknya aku punya alasan apa ya, aku pura-pura sakit aja lah, tidur di kamar. Kemudian tidak diajak. Nah, ketika tidak diajak itu, Nabi Ibrahim langsung beraksi. Dia masuk ke gudang berhala ayahnya, dihancurkan semua berhalanya kecuali satu berhala yang paling gede. Itu tangannya ditaruhkan alu di sini yang dibuat Nabi Ibrahim itu untuk menghancurkan berhala yang lain. Kemudian waktu ayahnya pulang, langsung kaget. Dia langsung memanggil Ibrahim, ada apa yang terjadi pada berhala-berhalaku? Nah, yang tidak hancurkan yang besar, pasti dia yang melakukan. Kemudian ayahnya berkata, ya nggak mungkin, itu kan batu, masa bisa menghancurkan berhala yang lain? Nah lah iya, berhala kan terbukti nggak mungkin menghancurkan itu. Kok masih disembah? Ya kan, melindungi dirinya sendiri aja nggak bisa, ya kan? Nah, dari situ kemudian ayahnya tambah marah. Diketahuilah sama Raja Namrud. Nah, dari situ Raja Namrud langsung memerintahkan pasukannya, tangkap si Ibrahim, tangkap, bawa ke lapangan sana, ikat dia. Di sana diikat. Kemudian Nabi Ibrahim ini saya disuruh apa? Di situ diikat. Dia suruh ini dimarah-marahi karena telah menghancurkan berhala-berhala pesanan itu. Terus kemudian dari situ seluruh penduduknya karena ikut geram marah, dia mengharapkan Nabi Ibrahim itu dibunuh, bakar hidup-hidup Ibrahim. Kemudian dari situ Nabi Ibrahim hanya yakin bahwa Tuhanku adalah Allah, yang akan menyelamatkan saya adalah Allah. Kemudian beliau berdoa kepada Allah bahwa ya Allah, dinginkan api ini, jangan buat tubuh ini terbakar dengan api. Dari situ kemudian apa yang terjadi? Api merembet dari melingkari Nabi Ibrahim dan makin besar dan kemudian menghanguskan dan membakar tubuhnya Nabi Ibrahim itu hidup-hidup. Nah, dari situ ada seekor binatang itu yang ketawa itu ketika Nabi Ibrahim dibakar seperti itu. Bukan malah mendoakan, tapi malah ketawa. Siapa binatang itu ya? Apa binatang itu? Ya, adalah cicak. Seekor cicak itu menertawakan ketika Nabi Ibrahim dibakar hidup-hidup. Makanya kalau ketemu cicak, bunuh aja nggak apa-apa. Tapi sekali bunuh harus mati ya. Kalau nggak mati harus dilepaskan. Oke? Nah, dari situ kemudian apinya setelah gede turun karena alat untuk membakarnya udah habis. Waktu apinya turun, wah semuanya kaget. Loh, lah kok Ibrahim baik-baik saja? Baju yang ada di badannya aja sedikit aja nggak hangus. Karena apa yang dirasakan Nabi Ibrahim itu hanya dingin dan sejuk karena terbakar api ya. Subhanallah, itu adalah mujizatnya Nabi Ibrahim ketika dibakar api tidak hangus. Nah, dari situ kemudian ada beberapa orang yang meyakini bahwa benar bahwa Allah itu ada. Tapi ada banyak juga yang masyarakat Babilonia itu yang tetap tidak percaya dan ingkar kepada Allah gitu, teman-teman. Nah, maka daripada itu teman-teman, kita harus mempercayai apa yang dinamakan kebesaran dari Allah dari kisah-kisah para nabi yang terdahulu. Ketika kita beriman kepada Allah, ketika kita beriman kepada Rasulullah, Rasul-Rasul Allah dan segala macam, insya Allah kita akan selalu diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan menjadi orang-orang yang mendapat perlindungan khusus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah ada perkataan seperti ini, aku aja nggak sholat tetap ditolong. Hei, beda.
Orang yang tidak sholat tetap ditolong itu seperti apa itu namanya, orang yang tidak dikenal sama Allah. Tapi beda, orang yang sholat setiap hari ketemu sama Allah dan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu berarti sudah dikenal oleh Allah. Ketika nanti di akhirat akan tampak lebih dulu wajahnya. Ketika tidak kenal, oh lalu siapa? Ya kan? Seperti itu. Jadi mau dikenal sama Allah tidak? Kalau mau dikenal nanti wajahnya itu terlihat lebih dulu di akhirat nanti. Oh, itu yang setiap hari ketemu sama saya itu 1 hari 5 kali. Nah, itu siapa? Saya kok nggak kenal, nggak pernah terlihat kok. Jangankan sehari 5 kali, 1 kali aja nggak pernah. Cuman dia ngaku Islam. Aduh, naudzubillah min dzalik ya. Nah, jadi teman-teman, ketika kita itu percaya beriman kepada Allah, maka kita akan mendapatkan pertolongan darinya. Seperti Nabi Ibrahim tadi, ya. Oke. Itu adalah kisah Nabi Ibrahim yang kita harus disarankan untuk sabar meskipun orang tua Nabi Ibrahim itu menjadi seorang pemahat berhala, tapi Nabi Ibrahim tidak pernah sekalipun itu menentangnya dengan perkataan yang kasar. Ya, membentak pun juga tidak pernah, tapi dengan halus gitu. Nah, selebihnya dipasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, untuk tugas hari ini kalian cukup menceritakan kembali kisah Nabi Ibrahim ya, dengan bahasa kalian sendiri. Jangan menyalin dari buku karena nanti akan terlalu banyak. Salin seingatnya yang kalian dengarkan dari video ini, disalin di buku dengan tulisan yang rapi, bukan diketik ya, dengan tulisan yang rapi, biar ini tangannya biar terbiasa menulis lagi, kan mau sekolah ya. Yang kedua adalah silahkan kerjakan LKS selama 56. Di situ ada ayo berlatih nomor 1 sampai dengan 10. Silahkan dikerjakan di LKS saja. Bila sudah selesai, fotokan 2 tugas tadi dan upload di classroom kalian, PAI ya, jangan lupa. Baik, sekian dulu dari Miss. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa tetap jaga kesehatan. Terapkan 5M ya. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi atau menghindari kerumunan, dan yang kelima adalah mengurangi mobilitas ya. Baik, sekian dari Miss. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.